Ya teman-teman, balik lagi sama saya. Di sini saya akan mereview ini casing yang cukup besar sih kalau yang ini ya, dari Aerocool yang namanya Grapit ya, seperti inilah Mid Tower Case. Seperti ini casingnya, dia itu support sampai ATX kalau yang ini. Dan yang gue suka dari ini adalah casingnya itu simple banget. Ya ini sangat bagus banget sih kalau menurutku, dengan harga yang hampir 1 juta ya, 900 ribuan lah bisa dibilang seperti itu. Apa aja untuk keunggulannya untuk yang ini. Dan di sini namanya ya Grapit. Boxnya juga besar banget di sini, dan dia itu menggunakan taper glass di bagian samping, dan juga ada bukaan seperti ini ya. Dan di sini dia tuh besi ternyata, bukan plastik seperti yang casing pada umumnya. Ku ambil dulu, masih baru ya ini ya, belum ku buka. Ya ini seperti ini. Hati-hati ini taper glass. Kalau ingin mengambilnya secara simple, tinggal tarik ke atas, dah ambil seperti ini. Sama seperti yang pada lainnya, lebih berat dan juga lebih bagus kalau yang ini. Kita masukkan dulu lagi, harus pas ya, tinggal ditutup, kunci, udah selesai seperti itu. Dan nggak usah lama-lama, seperti saya jelaskan apa aja spesifikasinya dan juga keunggulannya dan juga reviewnya. Jika lo casingnya dibuka maupun ditutup, dari segi suhunya, prosesornya, kita akan bandingkan aja untuk nanti itu. Sebelum itu jangan lupa klik subscribe dan pojok kanan bawah tuh ya, tinggal diklik seperti itu. Dan di sini saya sempit banget karena di sini ada boxnya yang besar dan juga di sini ada casingnya. Sebelum saya pindahkan, saya akan kasih tahu aja untuk spesifikasinya. Di sini ada spesifikasinya untuk casingnya ini. Ya, dia itu support ATX, MATX dan juga mini ITX. Seperti contoh ATX, MATX, ITX itu aja untuk contohnya. Ini adalah mid tower dan juga casing dimensinya 230 x 460 x 406 mm. Sangat besar banget kalau yang ini. Dan juga dia itu harddisk 3,5 inch, jadi maksimal 2 kali. Kalau yang 2,5 inch maksimal 4, dan juga expansion slotnya 7+3. Di sini ada 7 dan di sini ada 3 untuk VGA vertikal. Dan di sini support GPU-nya 348 mm. Ya, panjang banget sih, hampir 350 mm, dan juga support CPU cooler-nya 180 mm. Ini paling panjang sih kalau yang saya pernah review ya, Kebanyakan itu 160 mm, kalau yang ini 180 mm. Ya, semua CPU cooler bisa masuk kalau menurutku yang ini sangat besar banget sih. Dan juga di sini, support air cooling maupun liquid cooling, saya kasih di sini aja untuk tulisannya semua ya. Dan di sini power supply support sampai ATX PSU-nya ya. Untuk itu aja untuk intinya, aku kasih bawah dulu karena emang besar banget kalau yang itu. Ya, besar banget. Di bagian depan ini ada fan RGB yang dimana ini 14 cm kalau fan RGB-nya di sini. Kalau yang di depan 14 cm, tapi bisa juga sih ditambah 3 fan yang 12 cm di bagian depan. Tapi lebih bagus yang 2 aja supaya lebih simpel dan juga besar. Supaya anginnya lebih cepat masuk. Kalau yang ini kurang lebih seperti itu, di bagian depannya dia itu ada berlubang-lubang rongga-rongganya lah untuk mengambil udara dari luar ke dalam. Ini sangat cocok sekali. Dan juga di bagian bawahnya tulisan Aerocool ya, ini simbolnya. Nih, sangat cocok sekali, dan di sini simpel banget sih, hitam, simpel sini. Dan juga elegan untuk ini casingnya kalau menurutku. Di sini kita buka dulu kacanya tempered glass ini ya. Aku ambil dulu karena saya akan review di bagian dalamnya untuk melihat seperti apa. Aku kasih belakang, dan ini ada kertas petunjuknya sih di bagian sini ya. Dia itu ada banyak caranya, seperti cara pemasangan fan, VGA dan juga yang lainnya. Di sini ada keterangannya sini semua, posisi bawah. Dan seperti ini, dia itu simple banget, support ATX dan juga GPU vertikal di sini. Tetapi di sini dia itu tidak ada adapternya ya. Ya dijual terpisah lah, bisa dibilang seperti itu. Dan sebelum itu aku buka dulu aja di bagian belakangnya ini supaya lebih kelihatan semuanya. Dia itu tidak tepos kalau menurutku, karena di sini ada kayak jaraknya tambahan. Jadinya tidak terlalu tepos banget supaya bisa kabel manajemennya bisa masuk semua. Dan juga di bagian belakang sini dia itu sudah sepaket sama hooknya. Di belakang maupun di bagian depan dia itu kalau nggak salah menggunakan 6 pin ya, 6 pin. Di sini hooknya itu ada support 6 pin 6, dan juga di sini ada 4 pin 1, LED RGB 1, dan juga di sini untuk supply-nya di sini ada 3 pin untuk LED-nya. Di sini juga ada lagi 4 pin tapi satunya bolong, bisa dibilang 3 pin di sininya. Dan dia itu juga support di mobonya juga untuk mensinkronkan. Untuk menyuplai ini ya, dia itu menggunakan kabel SATA, bukan kabel molek ya, simpel banget. Dan juga di bagian belakang sini terdapat SSD ya, tempat untuk SSD lah, SSD SATA 3 di bagian belakang sini. Tempat untuk hard disk juga di bagian dalamnya sini.
Supportnya 1 tapi kita bisa mengakalinya sampai 2 maupun 3. Kalau saya sendiri bisa sampai 3 sih kalau mengakalinya. Karena saya juga baru pertama kali mereview casing yang di harga hampir 1 juta ya. Ini pertama kalinya. Kabelnya berwarna hitam semua ini. Kebanyakan yang harga kurang lebih 400.000 dia itu cuma ada 1 aja untuk SATA 3-nya, tetapi di sini ada 2 karena kabelnya ada 2 di sini ya. Samping sini ada power supply cover, aku juga lupa ngasih tahu tadi power supply cover supaya kalian tahu power supply apa yang kalian pakai supaya lebih menghiasi daripada tutupan seperti ini kan. Aku lebih suka yang seperti ini. Di bagian atas ada dust filternya juga. Di bagian bawah apakah ada dust filter, kita cek dulu. Ada. Ya masa harga segini nggak ada dust filternya kan lihat lucu ya. Ada dust filter dan juga di sini ada karetnya juga peredamnya untuk kakinya ya. Dan seperti ini aja untuk penjelasan singkatnya. Kita akan lanjut saja untuk mereview casingnya ini, Aerocool Graphite. Yo. Dan lalu yang pertama untuk pengujian suhunya, yang dimana saya menggunakan kaca maupun tidak menggunakan kaca di bagian samping casingnya. Yang pertama tidak menggunakan kaca, yang dimana suhu minimalnya mendapatkan 33 derajat dan juga maksimalnya 72 derajat. Yang dimana minimalnya tidak ngapa-ngapain di desktop dan juga 72 derajat maksimalnya saya tes di CPU di Genebench R15 5 kali berturut-turut. Jika kita bandingkan menggunakan kaca di bagian samping, dia itu mendapatkan 33 derajat untuk minimalnya dan juga maksimalnya mendapatkan 73 derajat. Jika kita bandingkan dari segi minimalnya sama-sama 33 derajat, ini sangat bagus sih kalau menurutku, dan juga maksimalnya 72 ke 73 terpaut 1 derajat. Jadi intinya sirkulasi udaranya dia tuh hampir sama dengan jika lo dibuka kacanya. Jadi ini sangat bagus sekali kalau menurutku. Hampir sama semua, cuma berbeda dari segi 1 derajat aja di bagian maksimalnya. Kalau menurutku nggak masalah kalau yang itu. Selanjutnya yang pertama dari segi kelebihannya, kaca di bagian samping mudah dipasang maupun dilepas maupun dibuka. Yang dimana sangat simpel sekali, tinggal anda buka aja tanpa menggunakan baut sama sekali. Lalu yang kedua, suhunya dingin, dibuka maupun ditutup kacanya. Seperti contoh yang tadi itu ya, 33 derajat ke 72 dan juga 33 derajat ke 73. Seperti yang saya jelaskan tadi di awal. Lalu yang ketiga, free 3 fan RGB 14 cm. Yang dimana bisa diatur untuk warnanya, memakai 3 pin ARGB jika buku kalian support. Dan lalu yang keempat ada fan hub splitter, yang dimana di bagian belakang yang sudah terdapat bonus untuk fan hubnya, yang dimana untuk menyambungkan fan-fan di bagian depan maupun di bagian belakangnya. Ini sudah dikasih gratis untuk fan hub splitternya. Selanjutnya yang kelima ada power supply cover terbuka di bagian sampingnya. Ini opsional, ada yang suka ada yang tidak. Kalau aku sih suka ya, supaya kelihatan lah power supply apa yang kalian pakai untuk yang ini. Yang keenam, kabelnya flat hitam semua dan juga sudah ada USB 3.0, ada 2 port di bagian depannya. Tidak ada 2.0 ya kalau yang ini, jadinya dia itu bagus. Dan juga yang ketujuh ada slot hard disk tambahan di bagian belakang bawah dan juga SSD juga tambahan di bagian belakang mobonya. Ini juga bagus untuk ada tambahan supaya lebih ringkes lah untuk manajemennya. Selanjutnya yang ke-8, support GPU vertikal di bagian depannya tersebut, yang dimana dapat 3 slot VCA di bagian depan supaya support GPU vertikal. Intinya seperti itu. Dan yang ke-9, terdapat dust filter di bagian atas maupun di bagian bawah. Ini sangat rekomen sih. Ini sangat penting untuk sirkulasi udara di bagian atas dan juga di bagian bawahnya untuk menyaring udara-udaranya. Selanjutnya yang ke-10 yang terakhir, ada karet di bagian kaki casingnya. Ini juga sangat penting untuk membedah-bedahkan dan juga aliran listrik supaya tidak nyetrum. Ini rekomen. Yang dimana harus ada di setiap casing kalau menurutku. Lalu yang kekurangannya, saya itu belum menemukan sama sekali untuk kekurangannya yang ini. Silahkan komen di bawah aja menurut kalian itu kekurangannya apa jika kalian memakai casingnya ini, Aerocool Graphite. Dan kalau menurutku dari segi harganya itu bukan suatu kekurangan, karena memang harga 900 ribuan dia sudah memberikan fasilitas yang banyak kalau yang ini, jadinya bukan kekurangan kalau menurutku. Seperti itu aja, dan kesimpulannya ini rekomen kalau menurutku, yang dimana dengan harga 900 ribuan kalian bisa mendapatkan paket komplit, yang dimana kaca samping bisa dibuka dengan bebas, suhunya bagus, terdapat free 3 fan yang dimana bisa diatur-atur RGB-nya. Tetapi ingat bahwa kalian harus support 3 pin ARGB 5 volt. Dan juga sudah bonus fan hub splitter, dan juga ada slot hard disk dan juga tambahan SSD, dan juga support GPU vertikal. Ya, rekomen lah kalau menurutku yang ini. Semua linknya ada di deskripsi untuk kalian membeli casing ini. Itu aja dari saya. Terima kasih sudah menonton, dan juga jangan lupa like dan subscribe. Dan nantikan video lainnya mengenai review-review beberapa PC seperti CPU cooler, SSD, casing, dan juga yang lainnya. Terima kasih sudah menonton.